Saya Taufik Erta, lalu kita ngopi bareng di TVRI. Kali ini sangat spesial karena saya sedang duduk minum kopi sama-sama dengan Kak David. Iya. David Darmojo. Benar. Orang di balik botol-botol kaca yang bekas itu kemudian Iya. menjadi barang berkelas. Iya. Senang bisa minum kopi dengan Kak David. Senang juga bisa ada di acara ini. Luar biasa sekali waktu. Nanti saya datang ke workshopnya Kak David. Kemudian kita minum kopi dari hasil daur ulang botol kaca. Luar biasa. Ini idenya sejak kapan, Kak? Idenya itu dari 2014, waktu itu lagi main-main di kafe, terus kumpul-kumpul botol yang unik, terus bawa pulang sebagai hiasan gitu. Dan dapat ide juga dari internet gitu, kok ini ada satu cara yang bisa memanfaatkan botol kaca jadi barang-barang yang lebih berguna. Awalnya dari situ. Awalnya dari di situ. 2014. Ya. Sekarang 2022 itu kapan? Di mana persisnya ide itu? Lagi manggung di mana begitu, Kak? Atau lagi jadi pengunjung? Atau kondisi seperti apa waktu itu? Waktu mahasiswa kan, dulu itu sering lihat di kamar mahasiswa itu banyak hiasan botol-botol itu kan kayaknya keren banget. Ya. Kumpulin terus tapi semakin lama semakin banyak dan itu jadi sampah. Makanya gimana caranya gimana sih ini nih bisa dimanfaatkan lebih baik lagi, bisa jadi barang yang mewah, barang yang bisa berguna dan bisa jangka panjang pemakaiannya. Betul. Gitu. Kalau dipajang hanya sekedar botol bekas dengan mengeluarkan labelnya barangkali kan biasa saja kadang-kadang. Tapi kemudian kalau diolah menjadi produk seperti ini memang wajar kalau tadi di awal saya menyebutnya produk berkelas begitu ya. dari barang bekas, luar biasa. Teman ngopi tahu tidak, ternyata Kak David ini merintis ide ini ketika masih di Yogyakarta. Masih di Jogja di tahun 2014. 2014. Bawanya ke sini tahun kapan, Kak? Kalau ke sini itu tahun 2020. Saat Covid ya? Saat Covid, tapi saya belum berani untuk memasarkan produk saya karena saya masih bereksperimen. Eksperimennya itu masih ganti-ganti metode dan saya juga punya 2 SOP yang pasti alat yang digunakan itu bisa mempermudah saya dan juga bisa sharing ke orang-orang yang ada di sekitar agar orang-orang itu bisa motong botol juga. Intinya seperti itu. Bisa mengolah botol juga. Jadi maksudnya tidak hanya Kak David yang eksis di, saya boleh bilang ini bisnis ya, di bisnis ini, tapi juga mau ajak orang untuk ayo sama-sama terlibat karena ini sesuatu yang kalau saya melihatnya Kak, ini bukan sekedar untuk bisnis oriented, tapi juga bagaimana Kak David peduli sekali dengan lingkungan. Peduli dengan lingkungan itu sebuah kebutuhan, bukan kewajiban. Sama kayak kita makan, kita itu butuh makan. Dan di sini kita itu butuh untuk peduli sama lingkungan, untuk jangka panjang, untuk kehidupan yang lebih baik di masa depan. Gitu. Jadi mau tetap di industri ini, kan kemudian sebelumnya sebelum mengurusi botol-botol bekas ini, Kak David kan musisi. Atau mau jalan dua-duanya, atau ini sesuatu yang terpisah? Kalau misalkan dibilang terpisah ya memang terpisah. Kalau misalkan pengen disatukan ya pengen disatukan. Tapi setidaknya kalau misalkan harus memilih itu saya nggak bisa memilih. Dua-duanya. Ya kan kalau misalkan dibilang gitu saya harus memilih kayak contohnya seperti kamu milih punya tangan kanan atau tangan kiri, kan nggak bisa, betul, gitu kan? Kita harus punya dua-duanya. Jadi kehidupannya Kak David adalah tentang dua hal tersebut. Bagaimana lingkungan ini tetap dijaga dengan cara mendaur ulang botol kaca bekas, kemudian musik juga tetap jalan. Insya Allah. Support dari pasangan itu sangat penting ya Kak David. Jadi kalau misalnya istrinya sekarang juga sedang fokus di musik, bagaimana kemudian melihat Kak David yang punya dua tangan yang satunya tidak bisa dilepas ini begitu, antara musik dan daur ulang?
istri juga di dunia seni. Ya. Untungnya seperti itu. Jadi mereka beliau tahu apa namanya, suaminya ini seniman loh. Ya. Seniman dalam artian seniman, saya bilangnya sih seniman botol kaca. Seniman botol kaca. Dan seniman musisi itu kan sama. Jadi istri juga mendukung juga gitu. Kemudian anaknya juga kelihatannya seleranya juga bagaimana, Kak? Seleranya masih Main di workshop juga ya kalau Kak David lagi sibuk-sibuk? Iya. Lebih tepatnya ngacak-ngacak. Lebih tepatnya ngacak-ngacak. Dalam kondisi-kondisi seperti itu, paling bawah itu yang saya mau lihat bagaimana kemudian apakah itu dalam perspektif Kak David sesuatu yang mengganggu atau kemudian ini menjadi motivasi. Saya juga mau sebar ide baik ini, hal baik ini untuk keturunan saya nanti, misalnya begitu. Apa ya yang dipikirkan oleh Kak David? Yang jelas untuk keturunan saya itu saya lebih kepada mencintai apa yang dia kerjakan gitu loh. Kalau misalkan dia nggak cocok di dunia daur ulang juga, saya juga susah untuk ini. Tapi setidaknya dia tahu bapaknya kerja dengan hati. Itu. Nah, ini yang menarik. Benar. Bekerja dengan hati, work by heart. Kemudian ada juga orang yang bilang tidak hanya bekerja dengan hati, tapi kita perlu bekerja keras. Iya. Bagaimana Kak David melihat itu? Bekerja keras itu ya. Work hard dan work hard ya. Harus seimbang sih, Mas. Seimbang. Harus seimbang. Tapi kalau misalkan jomplang, work hard juga tanpa hati juga banyak orang yang nyari healing kan, karena stres. Oke. Jadi ini pekerjaan yang sekaligus bisa bikin Kak David healing. Berpositive thinking. Oke. Luar biasa. Nanti kita akan lanjutkan lagi dengan banyak sekali hal yang masih perlu dieksplor karena saya juga sangat penasaran apa yang Kak David sudah lakukan dan akan lakukan ke depan. Kita minum kopi dulu, Kak. Kopi dulu. Sebelum dingin ya, Kak ya. Oke. Saya masih minum kopi dengan Kak David dari Lenggana Pustika. Iya. Nama itu inspirasinya dari mana, Kak David? Lenggana Pustika itu asal kata dari bahasa Sanskerta yang maknanya rezeki yang ikhlas dari Allah. Rezeki yang ikhlas dari Allah. Itu sebabnya motivasinya bukan untuk bekerja demi mendapatkan keuntungan finansial, tapi memang sesuatu yang datangnya dari hati, kemudian dari ikhlas, sekaligus bisa healing ketika melakukan ini semua. Benar. Ini jarang, karena orang berbisnis kan kecenderungannya adalah untuk mendapatkan keuntungan finansial, tapi menempatkan hal tersebut di nomor kesekian, saya kira tidak banyak orang yang seperti Kak David. Kenapa demikian? Saya lebih mengutamakan hasilnya itu ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa? Iya. Ketenangan itu bisa didapat dari bagian mana dalam proses teknisnya, kan? Misalnya ketika lagi misalnya ini memberi emboss di produk ini misalnya. Apakah keterangan itu didapat dari proses-proses tadi atau ketika merapikan bagian yang ini? Di ini jadi maaf. Ini ada tiga bulatan di sini yang maknanya Allah. Ini kita bicara logo dari Lenggana Pustika. Iya. Logonya itu Allah menciptakan alam semesta dan juga manusia untuk saling memberikan manfaat. Luar biasa. Nah, di sini
kalau misalkan saya memberikan manfaat untuk alam, itu rasa ikhlas keluar dan juga akan memberikan manfaat buat saya. Itu maknanya. Dan itu menjadi motivasi awal atau niatannya ya. Boleh Benar. dibilang keuntungan finansial itu like a bonus begitu Kak David ya? Bonus. Tapi ketenangan jiwa itu yang saya dapatkan pertama kali. Sudah 2022, sejak SOP-nya selesai kira-kira 2020 ya begitu ya? SOP-nya selesai 2022, baru bisa saya pasarkan. Berani saya pasarkan. Sampai di 2024 saat. Secara keseluruhan saya ingin menyampaikan begini Kak. Dari aspek-aspek teknis, kemudian juga sampai pemasarannya, itu benar-benar membuat Kak David merasa lebih tenang begitu ya? Iya. Untuk mendapatkan botol saja, untuk mendapatkan bahan, itu tuh saya nggak sama sekali sampai detik ini saya nggak membayar. Tidak beli begitu ya? Tidak beli, tapi saya berkampanye, kampanye sama orang-orang, sama penduduk sekitar, terus kafe-kafe. Ini loh, dari botol kaca ini bisa dibuat seperti ini. Kalau misalkan kamu kasih ke saya, nanti ada beberapa produk yang saya kasih untuk kamu sebagai reward lah ya untuk dia. Sebagai reward penghargaan bahwa kamu sudah peduli dengan sampah. Luar biasa. Saya juga scroll beberapa waktu yang lalu Instagramnya Lenggana Pustika. Saya melihat ada salah satu brand kosmetik cukup populer dan ada outletnya di Gorontalo, itu juga berkolaborasi dengan Kak David untuk mendukung kampanye luar biasa ini. Benar. Dan brand itu sebenarnya sudah memang punya program untuk daur ulang gitu. Nah, di Gorontalo ini dia belum punya tempat untuk memberikan kemasannya, makanya mereka lihat, oh, Lenggana Pustika nih bisa untuk daur ulang. Dan ada beberapa juga produk yang saya kembalikan, maksudnya saya kembalikan dalam bentuk produk yang sudah jadi dari saya gitu. Dari botol kaca bekas jadi berkelas begitu dikembalikan ke mereka. Benar. Responnya seperti apa? Setelah wah ini jadi sesuatu yang berbeda. Apa yang Kak David lihat? Mereka juga support banget, makanya bahkan setiap bulan mereka kumpulin ke saya. Selalu ada begitu ya? Iya, selalu ada. Artinya selain tidak bayar untuk mendapatkan botol bekas, orang itu saya mendengar dari apa yang Kak David cerita, mereka sangat support sekali. Nah, dari lingkungan sekitar kafe-kafe. Benar, ini bahkan ada cerita lucu. Jam 3 pagi saya digedor pintu sama teman saya, posisi mereka lagi mabuk. Antar botol begitu Kak? Mas, saya dalam kondisi mabuk, saya inget Mas mau ngasih botol kaca. Bisa begitu. Jadi nggak semua hal negatif pemabuk. Betul, ada sisi positif yang bisa dilihat dari itu. Iya. Ngatur-ngatur botol bekas di workshop, itu workshopnya di rumah Kak? Workshopnya di rumah. Di rumah? Itu menatanya agar tetap lingkungannya tetap enak begitu ya? Bagaimana caranya? Memang saya set untuk gimana caranya, saya harus bisa lihat terus ini nih bagusnya seperti apa sih. Jadi kalau misalkan saya lagi buntu, saya ngelihat botol itu, terus alhamdulillah muncul ide. Bisa dipotong vertikal, bisa potong horizontal, mungkin kayak gitu. Berarti tekniknya ini kalau teman ngopi penasaran, potong-potongnya termasuk embossnya. Ada tadi saya sempat dengar di awal sebelum kita minum kopi secara resmi seperti ini. Kak David sempat cerita soal ada proses yang disebut dengan proses yang dingin dan proses yang panas, cold and hot. Itu maksudnya seperti apa dalam proses ini? Kalau cold working itu dia tidak prosesnya itu pakai air dia. Jadi dia tidak menggunakan tungku, tidak membentuk ulang dari botol itu, tapi jadi prosesnya itu sedikit sekali
limbah yang dihasilkan. Jadi kan yang namanya produk recycle ya, produk daur ulang itu yang memang zero limbah, harusnya seperti itu. Nah, kalau misalkan hot working itu mungkin membentuk ulang, terus melebur ulang gitu, itu lebih berisiko sih sebenarnya. Dan yang dilakukan oleh Kak David selama ini di Lenggana Pustika adalah proses yang cold tadi itu ya. Okay. Yang dingin. Yang dingin. Dingin aja karena Gorontalo panas ya. Ya. Ke depan kalau misalnya memungkinkan untuk mengaplikasi hot working tadi, apakah Kak David akan juga bergeser atau kemudian mempertahankan idealismenya dengan mungkin kalau misalkan kalau untuk botol kaca saya belum beralih ke hot, tapi kalau misalkan untuk plastik mungkin memungkinkan, karena memang plastik itu memang harus hot working. Iya. Harus plastik dilelehkan, terus dibentuk ulang. Tidak bisa untuk cold working, tidak bisa kalau untuk plastik. Gitu. Kak, ini sekarang kalau misalnya orang tertarik, kayaknya ini produk bisa sangat eksklusif buat saya, karena misalnya bisa di-emboss dengan nama atau foto tertentu atau dikasih logo company-nya. Dapatnya bagaimana, Kak David? Sementara ini dari Instagram. Hanya Instagram. Tidak ada di platform yang lain? Tidak ada. Karena saya pingin orang-orang itu punya produk saya dengan rasa bangga. Dia punya cetakan sendiri, dia punya ukuran sendiri, dia punya logo sendiri gitu. Kalau misalkan untuk online shop mungkin agak susah ya untuk berkomunikasi. Itu gitu. sebabnya fokusnya di Instagram. Baik Kak, kita lanjut sebentar lagi. Oke. Kopinya jangan dingin. Silakan. Saya masih minum kopi dengan Kak David. Kopinya makin enak, Kak. Saya itu membayangkan andai minum kopinya dari gelas yang didaur ulang oleh Lenggana Pustika. Di rumah berarti pakai produk sendiri ya, Kak? Pakai produk sendiri. Itu pride ya, kebanggaan. Lebih sebuah kebanggaan. Oh, produk saya bisa dipakai di rumah, bisa dipakai di mana-mana. Dan ini saya harus menyampaikan ini karena banyak yang ragu. Banyak yang ragu botol kaca, botol minuman haram, gitu, alkohol. Itu tuh apakah aman sih? Apakah halal gitu? Nah, mengacu pada Mbah Google. Jadi ada sifat-sifat kaca di situ. Tidak ada kenapa kaca aman untuk minuman itu, untuk tempat itu karena salah satunya dia tidak terbentuk dari partikel yang sangat kecil yang tidak bisa ditembus oleh partikel lain gitu. Unsur alkoholnya berarti tidak tertinggal sama sekali di kacanya. Aman buat konsumsi orang-orang yang kemudian sangat concern dengan hal tersebut. Benar. Gitu. Luar biasa. Selain ada botol kaca itu ada earrings juga. Kemudian ini mungkin buat hiasan meja. Iya, tempat lilin. Ini sudah sampai di mana produk-produknya, Kak? Produknya itu sampai Jawa, sampai ke Bima gitu, sudah pernah ngirim. Tapi sementara ini kalau yang di Jawa itu karena teman-teman di Jawa, aku mau dong itu. Karena komunikasinya enak untuk pesennya, aku minta ukuran segini, terus ininya logonya seperti ini gitu. Jadi saya terima. Tapi kalau misalkan untuk yang di luar itu, saya kayaknya harus bikin produk massal gitu. Dan sementara saya belum punya produk massal. Saat ini memang
kalau ada pesan begitu baru kemudian dibikin dengan detail-detail yang Detailnya. dimaksud oleh konsumennya. Iya. Berharap nanti ada target tidak Kak David, misalnya kapan kemudian Lenggana Pustika ini menjadi etalase yang bisa menyediakan produk massal begitu? Boleh, sebenarnya ada cita-citanya. target, ada cita-citanya, tapi dengan SOP yang harus saya tanamkan. Tidak boleh produk saya ini tidak boleh menghasilkan sampah yang lebih besar, bahaya yang lebih besar daripada yang namanya produk daur ulang kan tidak boleh. Yang namanya harus zero waste. Gitu. Luar biasa. Ketahuan niat awalnya begitu Niat ya Kak? awalnya. Meskipun nanti bisnisnya mau diekspansi, tapi Iya. kemudian lagi kembali ke ini niatannya adalah untuk menjaga alam kita. Tercermin dari makna yang ada di balik logo Lenggana Pustika. Bener, gitu. Luar biasa. Ada target Kak tahun tertentu misalnya yang sudah dituliskan, SOP-nya selesai misalnya untuk jadi produk massal begitu. Kalau untuk produk massal saya belum ada target ke situ, tapi yang pasti target saya dari awal itu adalah membuat Gorontalo bangga sama masyarakatnya. Gorontalo bangga sama masyarakatnya yang sudah peduli dengan sampah. Luar biasa. Kak David lahir di Sumatera. Lahir Sumatera. Kemudian orang tuanya dari Jogja, tumbuh besar di Jogja. Datang ke Gorontalo dengan niat baik itu, saya sebagai orang asli lahir besar di Gorontalo sangat mengapresiasi kesungguhan itu, dan saya penasaran bagaimana respon dari orang-orang sekitar, terutama tetangga-tetangga, bahkan pemerintah kita dengan apa yang sudah Kak David lakukan ini. Alhamdulillah dari teman-teman dari tetangga-tetangga itu sangat mengapresiasi, terus juga ngasih botol juga. Saya juga kasih beberapa produk yang saya kasih ke mereka. Terus juga ada dari boleh nyebut merek nggak sih? Ini kayaknya bahaya deh ya. Dari pemerintah juga ada instansi yang merangkul saya, dan semoga instansi-instansi lain yang pemerhati lingkungan juga bisa berkolaborasi dengan saya. Saya juga pingin sebenarnya ngasih pelatihan ke entah lapas atau apapun itu, sumber daya manusia untuk orang-orang yang membutuhkan pengetahuan kayak gitu. Boleh banget. Saya mau terbuka untuk kolaborasi, karena Kak David tidak mau hanya menjadi sendiri saja di bidang ini, tapi mau merangkul lebih banyak orang. Siapa saja bisa datang ke workshopnya untuk belajar di sana. Boleh sekali. Saya sangat terbuka. Kan misalnya dalam 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan ada sesuatu yang lebih menjanjikan dari ini. What will you do? Apa yang akan Kak David lakukan? Meninggalkan niat baik ini? Ya, saya disuruh sama orang tua saya suruh jadi PNS. Oke. Tapi saya nggak mau, karena itu nggak menenangkan hati. Nanti kalau misalkan 10 tahun ke depan saya ada mungkin yang lebih menjanjikan tapi tidak menenangkan hati, juga saya nggak. Insya Allah nggak. Tapi kalau misalkan lebih banyak menenangkan hatinya, kenapa enggak? Sejak awal kita minum kopi, saya mendengarkan dan berupaya untuk mengkonfirmasinya berkali-kali ke Kak David. Keuntungan finansial itu bukan menjadi sesuatu yang dibahas ketika kita ngopi. Yakin, Kak? Benar. Pendapatan saya ya dari botol kaca ini ya nggak terlalu banyak sih. Nggak terlalu banyak. Tapi setidaknya saya sudah bisa ini loh, botol kaca sampah abadi yang bisa diolah jadi produk-produk yang bisa berguna. Sukses untuk Lenggana Pustika. Terima kasih Kak David sudah ngopi bareng di TVRI. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ayo kita nikmati kopinya. Enak Kak? Enak.